wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama kita hormati Ketua Wali Nagari Padang Sibusuk, Bapak Dorong Adang KP, kemudian Bapak Penasihat Masjid Muhajirin, dan teristimewa buat Ustadz penceramah kita pada hari ini yang jauh-jauh datang dari Pekanbaru, yaitu Ustadz Reza Zahdan SPDI bersama kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, sebelum Ustadz kita memberikan ceramah pada malam hari ini, hari Selasa yang biasanya dengan Ustadz Radison dari Padang Panjang, sekarang kita ganti-ganti Ustadz penceramahnya. Sebagaimana hasil rapat kita pada beberapa waktu yang lalu. Baik Bapak Ibu, barangkali mungkin untuk tidak memperpanjang mukadimah dan untuk lebih mengefektif dan efisienkan waktu, kita persilahkan saja kepada Ustadz kita untuk memberikan tausiah kepada kita bersama. Kepada Ustadz Reza Zahdan SPDI MED, kita persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi terbang si burung balang, apalagi si burung elang. Terdengar dari jawaban salam, nampaknya belum makan. Udah makan Bu? Pak makan? Kita ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat pakai tangan. Yang belum menjawab salam, Ustadz doakan sendalnya hilang. Jangan sampai hilang sendal. Burung jelatik, burung nanas, ibu-ibu yang cantik-cantik, Ustadz doakan mukenanya sudah lunas. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi abada. Allazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu li ta'lamu adada sinin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliqa wal khatiman lima sabaqa, nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim.
عليهم ولا هم يحزنون. Allahu Akbar. Subhanallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Wali Negari kita. Semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan berkah hidup dunia akhirat. Yang sama-sama mencintai yang imam masjid, ketua pengurus masjid, ambo doakan Bapak ambo dalam keadaan sehat selalu, senantiasa disayang oleh Allah. Dan istimewa kepada Bapak dan Ibu-ibu, jadi pandai, tak bisa disebutkan nama dan tak bisa disebutkan gelar. Apapun profesi, apapun jabatan, cuma satu minta sama Allah, ya Allah, berikan dia kemuliaan ya Allah. Semoga yang hadir pada malam hari ini, kaum muslimin, kaum muslimat, yang belum kawin, yang belum sunat, semuanya Allah sayang dan cinta. Amin. Ibu-ibu apa kabar, sehat? Sehat Bu? Bapak sehat Pak? Badan sehat Pak? Dompet sehat Pak? Semoga habis ceramah ini dompet Bapak Ibu pada tebal-tebal. Daun salam daun pepaya yang duduk di masjid ini bagi orang kaya. Amin. Lah banyak pantun dari tadi Bu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tak akan lama-lama. Kita tidak mengaji, cuma mengulang-ulang kaji. Saya yakin di antara kita, di depan kita banyak orang berilmu, banyak orang yang pandai. Dari kota Pekanbaru sampai ke Giliran, saya sampai di sini dalam rangka kita bertemu dan bertatap wajah, dalam rangka saling silaturahim. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan nanti sampai habis tak bawa pulang dan bisa jadi oleh-oleh, diinok-inokkan dalam kapal, dan itu merubah amalan kita dan menjadi orang yang bertakwa. Judul ceramah kita malam hari ini, mensyukuri nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah. Banyak orang pasang bendera di rumah. Ada yang juga ikut lomba 17-an. Sampai sudah ada lomba antar suku di Nagari Padang Sibusu. Lomba main bola. Tahu Ibu mah? Ikut Ibu main bola? Alhamdulillah. Sampai kemarin ada gelar adat melewakan adat pusako. Semuanya itu atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mensyukuri nikmat kemerdekaan tidak hanya kita meletakkan bendera di depan rumah, tidak hanya meletakkan bendera-bendera begitu banyak. Mensyukuri nikmat kemerdekaan tidak hanya 17-an lomba dengan berbagai macamnya. Mensyukuri nikmat kemerdekaan tidak ada cuma hanya berkata-kata, tapi mensyukuri nikmat kemerdekaan kata Allah di dalam hati kita. Kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang tak mungkin. Orang waktu kita di zaman penjajahan dulu, kalau boleh saya tahu Bapak dan Ibu yang hadir di masjid ini, apakah ada di antara Bapak dan Ibu yang lahir tahun 45 ke bawah? Ada Pak? Ada Pak? Lahir tahun 45 ke bawah? Ada Bu?
Ibaratnya ABG tua, ABG tua, giginya tinggal 2. Jadi kalau ada yang lahir tahun 45 ke bawah, berarti dia ikut berjuang dan ikut memperebutkan kemerdekaan. Tapi sayang, orang yang lahir 45 itu sudah diambil oleh Allah satu persatu. Ada yang lahir tahun 50, ada yang lahir tahun 60, ada yang lahir tahun 70. Semua kita hadir hari ini cuman menikmati kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara mereka yang berjuang dulu sudah diambil satu-satu oleh Allah, sudah berpulang ke rahmatullah. Apa yang mesti kita buat? Apa yang mesti kita jalankan sebagai orang yang telah menikmati kemerdekaan? Yang pertama, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas dan berbahagia, maka Allah berikan kesempurnaan kemerdekaan itu. Maka hari ini kita ini tujuan kita menikmati kemerdekaan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni fastajib lakum. Allah suruh kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah. Tidak hanya bisa bicara, mulut hanya bisa mengejek, tapi yang ingin disampaikan di dalam ceramah ini, bagaimana awak mensyukuri nikmat kemerdekaan itu, awak bebas dari maksiat, kita bebas dari dosa, kita bebas dari judi online, bebas dari slot, bebas dari maksiat. Itulah inti mensyukuri nikmat kemerdekaan. Terhapus dalam diri kita, tak ada maksiat lagi, tak ada lagi yang namanya judi, tak ada lagi di kampung nagari kita orang main judi. Tak ada lagi orang-orang yang berpikiran untuk menghancurkan nagari Padang Sibusu, Jorong Ladang Kape dengan narkoba. Tak ada lagi orang bermaksiat, pergaulan bebas. Tak ada lagi orang LGBT. Tahu ibu LGBT itu apa? Laki-laki lah bentuk laki-laki, padusi. Padusi lah bentuk laki-laki. Suku laki-laki, semua laki-laki. Suku padusi, semua padusi. Jangan sampai anak gadis awak, jangan sampai anak bujang awak apa menjadi LGBT. Laknatullah alaih. Bebas dari penyakit masyarakat. Hai Upi, wahai Upi, rabahlah paku, boleh tarang jalan ke barat. Wahai Upi, ubahlah laku, boleh sayang kurang kawan. Tahu ibu maksudnya tuh? Awak rancang gadi mani, sayang mama Joya, tapi kelakuan tidak berubah, tidak hormat sama orang tua. Baboncengan duduk sama laki-laki yang tidak muhrim, tidak pakai jilbab. Jago bu, jago pak, anak awak dari laki-laki wayo. Wahai ibu dan ayah,
Jangan takut kalau dirimu dalam hidup susah, tapi takutlah kalau anak gadismu ladakek manika tapi jauh dari Allah, ladakek nyo manika tapi nyo pulang malam, ladakek nyo manika tapi dak pandai mengaji. Wahai ayah, takutlah pada Allah. Kalau anak laki-lakimu pulang sempoyongan, nggak tahu nanti kecekkan, berubah kata-katanya, ternyata ada narkoba tersimpan dalam dirinya, maka inilah yang kita takutkan. Awak kalau anak awak pergi sekolah tarabek, jago parah awak sama anak awak. Kalau ada anak kita tidak lulus ujian Ustaz, kecewa saya sama anak saya. Sudah rajin les, sudah masuk les fisika, les bahasa Inggris, tapi tidak juga lulus ujian. Sudah datang guru ke rumah privat, tapi tidak juga, marah, kecewa. Tapi apakah pernah ibu dan ayah marah dan kecewa kalau anak bujang, anak gadis tidak sembahyang? Itulah awak takutkan. Kalau seandainya tidak lulus sekolah tinggi, tidak bagus nilainya, tak masalah, masih ada kesempatan. Tapi kalau tak sholat, kalau di maghrib masjid azan berkumandang, dia tak sholat, maka itulah yang kita takutkan. Nanti nak, apa yang nanti kau bawa? Dan ayah sama ibu, doamulah yang ibu dan ayah tunggu. Nikmat kemerdekaan, bersyukurlah pada Allah, diri ini bebas dari maksiat dan dosa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, keep your heart. Tahu ibu artinya bu? Keep your heart. Bahasa Lubuk Taro. Apa kata John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika? Ask no action. If there is love for your country, you'll be lost. But ask yourself, if there is loss for your nation. Tanya, apa yang sudah diberikan bangsa ini kepadamu? Tapi tanyalah, apa yang sudah kamu berikan kepada bangsa ini? Jangan tanya, apa yang sudah nagari padang si musuh ini berikan kepadamu? Tapi tanyalah, apa yang sudah kau berikan kepada nagari ini? Jangan tanya, apa yang sudah Allah berikan kepadamu? Tapi tanyalah pada dirimu, apa yang sudah kau berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar. Maka Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, kita tanya dalam diri kita, apa yang sudah kita berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita berjanji dalam salat kita, inna sholati wa ma lillah. Sesungguhnya sholatku hanya untuk Allah, hidupku, matiku, ibadah amal solehku lillahi rabbil alamin. Itu janji kita kepada Allah. Di waktu malam menjelang subuh, terdengar sayup suara azan memanggil umat yang sedang tertidur, kerjakan sholat perintah Allah.
usah hiraukan wujudnya setan kepada insan nan beriman. Dunia hanyalah tampil sementara, akhirat jua tampil bakulang kita. Anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9. Menangi mayat di dalam kubur. Tak ingat di dunia indah sembahyang. Anak ayam turun 8, matilah 1 tinggal 7. Cabik-cabik kain kafan, menangi, tak ingat dosa. Allahu Akbar. Sebelum Allah ambil nyawa kita, sebelum orang datang banyak ke rumah kita, sebelum orang baca Yasin, sebelum apa-apa ibu-ibu baca tahtim, baca tahlil di rumah awak, sebelum awak dipanggil, diumumkan di masjid muhajirin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang si fulan bin fulan pada jam sekian, pukul sekian di rumah sakit. Maka mereka hari itu bertanya, siapa yang meninggal? Jangan-jangan nanti diriku yang akan dipanggil. Apa persiapanku ya Allah? Berapa panjang umurku ya Allah? Sudah berapa umurku ya Allah? Apakah umur yang segini ini ya Allah? Sudah ada bekalku untuk pergi menyelamatkan dan pergi meninggalkan dunia ini. Panjang umur, apa persiapan awak? Panjang umur, apa yang sudah kita persiapkan? Semakin panjang umur, semakin banyak bekal yang akan dibawa. Semakin jauh rantau, semakin banyak yang dibawa. Semakin jauh kita pergi, maka semakin banyak bekal yang ada dalam diri kita. Tapi tanya dalam diri kita, aku sudah berumur 40 ya Allah, aku belum juga sholat ya Allah. Umurku 50 ya Allah, aku masih bolong-bolong sholat ya Allah. Aku umur 70 ya Allah, sebentar lagi kain kafan sudah dijahit untukku, aku belum juga sholat. Allahu Akbar. Suatu hari nanti ada orang menangis meniti air matanya. Apa katanya? Ibu dan ayah sudah meninggal. Apa yang kau siapkan untuk ayah dengan ibu nak? Ibu nak pingin engkau menjadi orang kaya sekaya-kayanya. Ibu hanya pingin satu nak. Ketika kau sholat, kau sujud kepada Allah, kau sebut nama ibu, kau meminta kepada Allah, ya Allah, lapangkan kuburan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, lapangkan kuburan mama kami, ya Allah. Sampai terdengar oleh ibu dan ayah diantar sama malaikat, wahai fulan, ini Al-Fatihah anakmu. Ya Allah, hari ini kuburanku lapang ya Allah. Kenapa hari ini badanku wangi ya Allah? Kata jenazah. Kenapa kuburanku ini terang ya Allah? Ketahuilah wahai fulan, anakmu di dunia lagi mengaji baca Yasin. Anakmu di dunia yang perempuan yang berjilbab itu lagi bersedekah di masjid muhajirin. Anakmu di dunia yang laki-laki itu, dia sekarang lagi baca doa, Rabbi firli wali walidayya wabirhamhuma kama rabbayani shaghira. Pantas kuburanku lapang ya Allah, pantas wangi ya Allah.
Lalu bertanya lagi lah jenazah itu, ya Allah, kenapa kuburanku semalam gelap ya Allah? Kenapa kuburanku ini sempit ya Allah? Kenapa jasadku bau ya Allah? Dan kenapa hari ini aku engkau siksa? Wahai jenazah, kemarin anakmu sempat baca Quran, tapi anakmu yang rajin sholat itu sudah terpengaruh oleh narkoba. Anakmu yang perempuan itu sudah bermain maksiat pergaulan bebas dengan laki-laki yang bukan mukmin. Anakmu itu sudah hidup bebas di dunia, tidak ingat lagi sama Allah, tidak ingat lagi dengan kuburan gelapmu. Wahai ibu ayah, pantas kuburan ini sempit, pantas kuburan ini bau jasadku ya Allah, pantas kuburan ini gelap. Anak-anak kita yang kita besarkan hari ini, Pak, bau kama saji sampai tenaga dia, Wak, sayang pakai jilbab nak, sampaikan ke anak perempuan kita, Pak, ayah tak mau dona teraniaya di dalam kubur. Banyak amal soleh ayah. Dulu ayah sering tahajud di masjid nak, ayah sering sedekah nak, tapi gara-gara kau nak menjaga aurat, engkau tengokkan badan kau ke media sosial, kau main TikTok, kau tak pakai jilbab, nampak auratmu, dosamu selama-lamanya nak. Sampai pada ayah, apa yang kau buat wahai orang tua? Aku sholat ya Allah, aku mengaji ya Allah, aku bersedekah ya Allah. Tetanggaku tahu setiap 5 waktu aku melangkah ke masjid ya Allah. Tahukah engkau kenapa kau dijebloskan ke neraka ini? Ada apa ya Allah? Engkau lalai mendidik anak selama di dunia. Kau cuma sibuk dengan sholatmu, kau cuma sibuk dengan baca Quranmu, tapi tak kau perhatikan binimu tak pakai jilbab, tak kau perhatikan anak gadismu pulang malam, tak kau tengok anak bujang kau main game sampai-sampai tak tahu waktu. Allahu Akbar. Terang ayah dan ibu di dalam kubur nak, gara-gara kelakuan anak yang tak tahu dengan agama Allah. Menyesal aku ya Allah. Dulu waktu sehat, tidak sempat menyuruh anak ke MDA. Dulu waktu duit banyak, tidak sempat mendatangkan ustaz pergi mengajarkan ngaji. Dulu waktu badan kuat, tidak sempat mulut ini takut sama omelan anak. Mana ya aja kami, mana ibu aja kami lah dadang. Allahu Akbar, na'udzubillah. Efek dari pergaulan bebas tubuh, dek handphone kopak bu, rusak otak hawa. Ada yang membuat pintar, model pisau bermata dua, kadang tajam, kadang belok ke kiri. Bisa anak kita pintar, bisa anak kita bodoh, bisa jadi gila anak-anak kita. Karena sayang sama anak, dibelikan handphone baru-baru, sampai tak tahu apa kerja anak di dalam kamar. Dibukanya permainan slot, dibukanya aplikasi, main WeChat, main Face Messenger, dimainkan Instagram, seluruh dunia tahu. Inyo nak takana dek inyo, inyo sadang tak pakai jilbab, inyo membuka aurat sampai-sampai inyo foto badannya. Ya Allah, ini hadiah untuk ibu dan ayah, sementara ayahnya meninggal dunia dalam keadaan disiksa oleh malaikat. Jangan main-main Pak.
Jangan main-main, Bu. Jagoan awak. Muru auladakum bis-shalah. Ajak anakmu sholat. Muru auladakum bis-shalah. Ajak anakmu sholat. Umur 5 tahun kalau kecil masih bisa kamu bawa ke masjid. Ajarkan juz amma, baca Quran alif ba ta sa. Umur 10 tahun pisahkan dia tidur laki-laki dan perempuan. Jangan sampai anakmu nanti mengantar dirimu ke neraka gara-gara tak licus dan lalai mendidik anaknya. Life is flat. If there is no money, is nothing. If there is no home, is nothing. If there is no economy, is nothing. Tak ada piti dabaah Allah kasih rezeki. Tak ada rumah wasabah pasti nanti punya rumah. Tak ada kekayaan, tak ba'a, tak kayu do. Yang penting tidak berpaling pada Allah. Jangan sampai lupa sama Allah. Apa guna piti banyak tapi lupa sama Allah. Rumah gadang, mobil mewah, Bu, piti banyak tapi anak satu pun tak ada dan solat. Satu pun anak tak ada yang pandai mengaji. Hebatnya di dunia Ustaz. Rumahnya besar Ustaz. Dia pejabat Ustaz. Demi Allah, mana solatmu? Mana anak-anakmu yang dipandang oleh Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang kupandang bukan wajah cantik, suatu saat kecantikanmu luntur. Yang kupandang bukan wajah yang gagah, kulit yang kencang, suatu saat akan dimakan oleh cacing tanah. Yang kupandang bukan duit yang banyak, suatu saat duitmu akan diperebutkan oleh anak-anak warisanmu. Dan kupandang bukan rumahmu yang mewah, suatu saat rumahmu akan banyak dihinggap oleh binatang-binatang kecil yang ditinggalkan tak ada penghuni. Yang kupandang kata Allah, lai serius awak sama Allah takui. Lai takui awak sama Allah. Takutkah kita sama Allah? Kalau takut kita sama Allah, berarti kita orang-orang yang bertakwa. Mulut hanya bisa berkata Allah Tuhanku. Mulut hanya bisa bicara Allah yang beriku sehat. Mulut hanya bisa bicara Allah kasihku rezeki. Mulut hanya bisa bicara Allah yang menghidupkanku. Tapi mulutmu terdiam, tanganmu jadi saksi, kakimu bicara, rambutmu bicara. Apa kata rambut? Wahai Allah, aku yang di atas, seluruh kaki tangan ini ya Allah jarang melangkah ke masjid. Apa kata mata? Wahai Allah, mata ini hanya menengok maksiat saja, nengok barang yang haram. Mata ini ya Allah jarang baca Quran. Mulut ini ya Allah sering bergunjing, sering menggibah, suka buka aib tetangga, suka buka rahasia suami. Mulut ini berbisa ya Allah, terkunci mulut ini. Ketika itu Allah sampaikan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun. Wahai mulut yang suka menghina, mulut yang suka mencaci, mulut yang suka menipu dan berbohong. Bisa kau di dunia menipu orang, kau bisa bermulut manis, kau bisa bermuka dua. Di dunia kau bisa menyogok-nyogok orang,
Di dunia kau bisa lari dari hukuman, duitmu banyak, pitimu banyak. Demi Allah, Allah tak bisa disogok. Kain kapan tak ada kancingnya, kain kapan tak ada sakunya. Demi Allah, semua akan terbuka, kata Allah. Allahu Akbar. Mungkin di dunia lupa masih bisa mulut ini berkata-kata manis, tapi nanti orang yang mati, apa kata orang hidup, sudah meninggal sebulan, lah meninggal siapa? Tapi orang yang sudah mati berkata, kau salah, aku ini hidup. Menurut kau aku mati, tapi aku ini hidup. Aku hanya berpindah dari dunia menuju alam berikutnya. Masih panjang jalan awak lupa. Nanti masuk dalam kubur, dia tanah di bawah tanah, di kiri tanah, di atas tanah. Awak injak-injak sama orang lain. Selesai di dalam kubur dibangkitkan pula, langsung bangkit pada hari kiamat. Tiba hari kiamat, ada lagi hari pembalasan. Selesai hari pembalasan, ada lagi namanya hari perhitungan. Selesai hari perhitungan, ada lagi hari pertimbangan. Sampai itu masuk lagi titian sirat. Aku nanti gue di dunia masih panjang, kesempatan masih ada. Panjang lagi langkah awak mati di suatu, awak sesungguhnya hidup dan sabana-bana hidup. Sesungguhnya awak telah lolos dari dunia, dan dunia itu kembali ke alam kubur. Kita hidup setelah mati, maka inilah kehidupan yang sabana-bananya. Baju yang dipakai baru baju kain kapan. Dunia ko bukan sampai tinggal, dunia sampai meninggal. Orang datang memandikan, orang datang mengkafankan, orang datang untuk mensolatkan, orang datang untuk mengkuburkan. Itulah tahap demi tahap yang akan terjadi dalam diri kita. Mati akhir dari sebuah kehidupan bukan, tapi mati awal kehidupan yang sabana-bana itu. Aku nanti buat, itu nanti panen. Pabuat baiklah kita di dunia. Allah tak buat apa nak awak buat. Mungkin manusia tak nampak doh, tapi Allah nampak. CCTV tidak bisa beruntung doh, tapi kok CCTV masih bisa diblokir. Tapi Allah tak bisa diblokir CCTV Allah. Mana CCTV Allah? CCTV Allah seluas langit dan bumi. CCTV Allah di mana-mana ada. Inna sam'a, aku mendengar. Wal basar, aku melihat. Qalu, berkata aku, Yusahidullah, aku saksikan engkau wahai hamba. Aku saksikan engkau. Jadi dimanapun engkau berada, aku tengok kau. Sudah berapa umur kau? Masih jarang juga kau ke masjid. Sudah berapa kali kau mendengar orang mati di kampung kau? Tidak juga kau sadar. Sudah berapa kali kau ikut mencangkul yang lahat? Tidak juga kau sadar. Sudah berapa kali azan masuk ke jendela pintu rumahmu, kau tutup telingamu mendengar azan? Sudah berapa kali? Belum juga kau sadar. Sudah nampak olehmu mengantarkan orang ke kuburan, naik di atas mobil ambulan. Kau tengok dengan matamu sendiri, tapi kau juga tidak sadar. Apa yang salah dalam diriku, ya Allah? Yang salah hatimu telah mati. Datang ustaz di masjid Muhajirin pai ceramah, inyo galak-galak mengecek-ecek dah amu mandanga. Ustaz lah mengecek, inyo anggap itu kata ustaz. Bukan, ini kata Allah. Ustaz tak bisa merubah diri awak doh. Ulama tak bisa merubah diri awak doh. Demi Allah, ustaz cuma manusia. Allah yang menyuruh kita untuk bisa merubah diri kita.
Inna Allah la yughayyiru hatta bi anfusihim. Nggak akan berubah nasib seseorang, kata Allah, sebelum dirinya merubah sendiri. Panik Ustaz mengecek, acuh Ustaz mengecek, banyak Ustaz bagi nasihat sampai berbuih mulut Ustaz. Tapi kalau hati sudah kota banggamu, kalau hati sudah terkunci, apa daya tangan tak sampai. Lima kau lalu di bumi Allah, langit dan bumi yang kau pijak. Carilah bumi selain bumi Allah. Kalau kau ingin maksiat, cari bumi selain bumi Allah. Kalau kau ingin main judi, carilah bumi selain bumi Allah. Kalau kau ingin narkoba, carilah dunia selain dunia dan bumi, ya Allah. Allahu Akbar, berang Allah sama awak. Jangan sampai Allah murka sama kita. Solat rajin Ustaz, mengaji rajin, tapi hati sudah terkunci. Kenapa hatiku terkunci? Ternyata yang menyebabkan hati terkunci, dia mengaku sebagai hamba Allah, tapi dia sering tinggalkan perintah Allah. Dalam sembahyang lupa, ini cuma berani sembahyang maghrib saja ke masjidnya. Ini cuma berani sembahyang rayu saja nyo. Lain nampak dia ulang sembahyang Allah cuma sesuai je kebutuhan. Allahu Akbar. Bila awak kesadar lain, lalanya nampak dia awak ulang meninggal. Kadang ada mati dalam keadaan tersenyum, kadang mati dalam keadaan mata terbalalah. Itu tanda-tanda bukti Allah itu ada di dekat kita. Aku tengokkan wajahmu, terakhir kali malaikat mautku mencabut nyawaku. Apa yang kau buat di dunia, itu yang terakhir kau lakukan. Orang rajin sholat, rajin mengaji, rajin baca Quran, sholat 5 waktu tak tinggal, sedekah setiap hari, setiap subuh bersedekah. Hatinya lapang, hatinya ikhlas, tak peduli dengan salah orang. Dia sibuk mengurus salahnya sendiri. Allahu Akbar. Orang itu, kata Nabi, di atas tandu, di atas mobil ambulan. Orang baik itu berkata, apa katanya? Ya Allah, cepat-cepatlah ya Allah sampai ke tempat kuburku. Lah nampak oleh mataku ya Allah bahwa kuburanku itu raudatan min riyadil jannah. Kuburanku itu taman-taman surga ya Allah. Itu hadiah untukmu wahai orang soleh. Itu hadiah untukmu wahai orang ikhlas. Itu hadiah untukmu wahai orang yang tak sombong di dunia. Nampaklah kuburan awak tu taman-taman surga. Apa batu Ustaz? Hadis Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kudiyati janazah aula a'laqihim nas. Ketika jenazah sedang ditandu, mau dibawa ke mobil ambulan, maka jenazah yang baik itu, yang rajin sembahyang itu, dia minta kepada Allah. Apa katanya? Qaddamuni ya Allah, cepatlah ya Allah. Qaddamuni, segera ya Allah. Aku ingin tengok ya Allah, tak tahan lagi ya Allah. Ingin sampai ke tanah kuburanku. Kalau kuburanku itu ya Allah taman-taman surga. Hadis sahih. Lalu bagaimana dengan orang yang tak sholat? Yang separuh-separuh. Kadang zuhur inyo sholat, maghrib tak sholat. Inyo lalai pada Allah. Kadang bersedekah sekedar untuk ditengok orang. Kadang berinfak, nampak orang berinfak, ingin ditengok dan diungkit oleh orang. Kadang-kadang sholat hatinya entah di mana. Hatinya sulit untuk kusuk kepada Allah. Pikirannya kemana-mana. Yang dipikirkannya, ya Allah, berapa untungku hari ini, ya Allah. Berapa anakku duitnya, ya Allah. Aku belum kuat untuk mati, ya Allah. Belum kuat dan belum siap untuk dipanggil, ya Allah. Aku masih kepingin di rumahku, menengok rumahku yang besar.
duit yang banyak aku depositokan. Fa in kana ghairu soleh, jika jenazah itu tidak soleh, dia berteriak, ya wahai Allah, aina tazha, kemanakah orang-orang ini membawa jasad jenazah ini, ya Allah. Kata orang yang tidak mau sholat, itu katanya Bu. Lalu apa kata malaikat? Sesungguhnya aku mendengar orang yang sudah meninggal, dia berteriak di atas tandu di mobil ambulan. Suaranya mengalahkan sirine ambulan. Kalau manusia sempat mendengar, kalau manusia yang hidup saat mendengar, maka pulanglah manusia itu, ditinggalkan jenazah itu. Dia pulang, dia mau sholat. Aku sudah mendengar jenazah berteriak, ya Allah, nanti giliranku, ya Allah. Maka pulanglah orang yang memangku jenazah tadi. Tak sanggup dia mendengar, tak sanggup, ya Allah. Menangis jenazah itu, menangis berteriak. Dia pulang ambil wudhu. Dia janji lagi, ya Allah, hartaku semua, duniaku ini, ya Allah, akan kutinggalkan. Maka jenazah itu lupa. Kenapa kau berteriak, kata Allah? Dulu kan waktu di dunia aku kasih badan sehat. Dulu waktu dunia rezekimu banyak, kau sempat menyimpan banyak, rumahmu besar, anak-anakmu sukses. Kenapa kau berteriak, ampun ya Allah, saya ya Allah tidak manfaatkan waktu di dunia, ya Allah. Badan sehat aku sibuk mengurus kebun sawit, badan sehat aku sibuk mengurus bisnis. Azan berkumandang, aku menengok-nengok dan tidak mendengar. Orang sholat dekat rumahku ada masjid dan toa, ya Allah, tapi pura-pura tak dengar telingaku ini. Maka ampunilah aku, ya Allah. Beri aku kesempatan sekali saja, ya Allah, sebentar saja, ya Allah. Aku ingin pulang ke dunia, ya Allah. Apa yang mau kau inginkan, wahai hamba? Aku tak ingin tengok bini dan anakku, ya Allah. Tidaklah. Aku tak tengok kebun sawit, kebun ladangku, sawahku, tambang emasku, tidak. Aku tak tengok jabatanku, tidak. Apa yang kau inginkan, wahai jenazah? Aku cuma ingin satu, ya Allah. Aku ingin sholat. Aku ingin bangun di subuh hari. Aku ingin baca Quran. Aku ingin bersedekah. Tidak ada kesempatan lagi, hamba. Tidak ada kesempatan lagi. Itu hanya mimpi dan angan-anganmu saja. Sekarang terimalah olehmu. Sebentar lagi tandu ini akan sampai ke kuburanmu, akan sampai ke tanah ukuran 1 kali 2 meter. Dan di situ dia tampak. Apa yang nampak olehmu? Nampaklah sama jenazah di paku. Qaddamuni ya waidah. Ternyata kuburannya jenazah yang tak sholat ini, jenazah yang mempermainkan Allah ini, menangis berteriak, tidak sanggup aku, ya Allah. Apa yang nampak olehmu? Nampaklah oleh dia kuburannya kubrotan min kufratin niron, salah satu lubang-lubang daripada api neraka. Hari ini kita belum dimandikan, orang belum kafankan kita, orang belum sholatkan kita, dan kita belum dikuburkan. Masih ada kesempatan mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan jalan hilangkan diri dari perbuatan maksiat. Untuk itu hati untuk berbuat maksiat.
maksiat. Jangan ada korupsi, jangan ada mengambil harta anak yatim, jangan lagi kita menggibah. Cukup urus diri kita, jangan urus salah orang. Nah, baju orang yang kotor, tapi baju kita juga kotor. Nampak baju orang bolong, tapi baju kita juga bolong. Nampak dosa orang, tapi tak nampak dosa kita. Orang yang soleh, yang rajin sholat, jangan bangga dengan soleh-solehnya. Orang yang soleh adalah orang yang merasa salah. Orang yang salah adalah orang yang merasa soleh. Wahai ibu, orang yang muda, yang masih gagah, ganteng, cantik, Allah minta waktu dan tenagamu. Yang kaya, kalau ada yang merasa kaya, Allah minta hartamu bersedekah. Kalau ada yang berilmu, Allah minta, wahai orang yang berilmu, sukalah memberi nasihat dan berikan ilmumu. Orang yang miskin, jangan berkecil hati. Allah minta apa? Orang yang miskin, orang yang lemah, orang yang fakir, Allah minta doa-doamu. Jadi berguna kita semua, Bu. Jangan sepelekan yang miskin. Kalau ada hidup berusaha, ada yang susah hidupnya, jangan sampai dikucilkan. Jangan sampai nyodak dibawa mengecek. Jangan sampai jauh-jauh dari yang bansai. Jangan kucilkan yang miskin. Jangan pandang hartanya, tapi pandanglah doanya. Doa orang miskin itu, ibu dan bapak, menggetarkan arasnya Allah. Ini mentang-mentang kita sudah hidup hebat, putus hubungan kakak beradik gara-gara tanah dan sawah. Putus hubungan kakak beradik gara-gara pinjam duit, pinjam ini, pinjam itu. Padahal ibu dan ayah ingin satu saja, nak. Ibu kalau sudah meninggal, nak. Ayah kalau sudah meninggal, nak. Jangan kalian berkelahi kakak beradik, ya, nak. Jangan kalian bertengkar kakak beradik, ya, nak. Hormati kakakmu. Kalau ada saudaramu yang susah hidupnya, jangan kau pelit, nak. Kau sibuk bersedekah ke masjid banyak, kau santuni anak yatim, tapi ada adik kandungmu yang tak makan. Kau sibuk mencuri perhatian di sosial media, tapi ada ponakanmu, saudaramu yang tak makan. Maka demi Allah, la yadkhulu jannah, tak mencium bau surga, takkan masuk surga. Orang kaya, tapi ada adik-adiknya yang susah tak diperhatikan. Ada yang miskin, ada yang susah. Itulah hidup di dunia. Walanabluwakum, aku uji dirimu. Minal khawf, bisayuin, dengan ketakutan, dengan kelaparan. Wal anfus, dan aku uji kehilangan nyawa yang dicintai, kehilangan buah-buahan, kehilangan harta yang kau cinta. Wa basyis sabirin, berita gembira bagi orang-orang yang sabar dalam hidupnya. Qalu, dia berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang datang dari Allah, kembali kepada Allah. Ngapa pula aku susah mikirkannya? Yang hilang dari Allah, pasti Allah ganti. Duit yang banyak ini hilang habis gara-gara bersedekah bantu kakak kandung, adik.
Abo minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Abo beri sebuah kesimpulan, mensyukuri nikmat kemerdekaan, menghapuskan segala bentuk maksiat di dalam diri kita, dan menikmati ketakwaan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.